Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya sahabat trader. Gimana kabar kalian semua, teman-teman sahabat trader? Sini kita masih di apa ya? Di market XAU USD ya. Di sini masih latihan di sini abang-abang ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus belajar dan terus belajar sampai nanti kita bisa merasakan hasil dari apa yang kita pelajari. Jangan bosan-bosan ya, daripada kita langsung terjun ke market dengan tanpa bermodalkan ilmu, nanti ujung-ujungnya bantalan gubis nanti bahaya. Gak bahaya, tak bahaya bang ya, jangan bang. Mending seperti ini kita belajar dulu. Ya memang sih apa real akun sama akun demo ini bedanya apa? Bedanya cuma satu uangnya uang beneran, satunya uang virtual cuma buat latihan aja seperti itu. Yang mana mentalnya nanti nggak beda lah mentalnya nanti ketika kita masuk di real akun. Maksudnya apa yang harus kita pelajari di sini? Yang pertama adalah strategi, terus yang kedua adalah open posisinya harus konsisten ya dengan satu strategi, dan juga apalagi kalau kita pakai satu layar ya udah satu layar aja gitu aja seperti itu. Itu belajar disiplin di latihannya seperti itu, biar nanti ketika kita langsung buka real akun itu juga terbiasa bakal kita lakuin seperti itu ya abang-abang ya. Kenapa di sini saya open posisi sell? Alasannya kenapa ya? Dan ini saya taruh juga buy limit di area ini ya bang ya. Nah ini area SL ya. Stop lossnya saya taruh di sini, dan untuk TP-nya aku taruh di atas sono ya, di ujung sana ya. Mungkin hari Senin atau kapan ya. Karena saya melihat di sini ada potensi kenaikan juga di XAU USD ini. Dan ini aku masuknya di time frame M30 abang-abang ya. Kalau kalian gimana cara menganalisanya? Biar aku kasih tahu juga ya di sini ya. Saya bakal sharing apa yang saya pelajari di sini abang-abang. Tapi cara penyampaiannya pasti beda lah sama yang lainnya juga ya. Mungkin ada yang fair value gap, boss gitu kan ya. Sama aja kan sebenarnya sama aja, tapi mungkin cara bahasanya aja, penyampaiannya yang beda bahasa gitu ya. Oke, yang penting kalian meskipun beda bahasa yang penting ngerti gitu kan ya. Yang pertama yang harus kita tandai adalah ini bang ya. Ini back boss ya. Bos, katanya bos gitulah ya. Nah, ini area ini resisten kan ya. Udah di break out. Satu. Kita hitung ya, satu ya. Satu. Lalu pucuk ini bang, pucuk ini di break lagi bang. Set. Dua. Ya kan? Hitung bang. Nah, setelah ngebreak area resisten di sini, ini ya, udah ngebreak kan? Ini garisnya udah ditaruh garis. Lalu ya sempat turun lagi nih, sempat turun ke sini. Ada mencoba perlawanan harganya, percobaan ada perlawanan harga dari seller ya, dari si seller ada perlawanan, dia mencoba turun lalu digenjot lagi naik ke atas. Set, naik ke atas membentuk yang namanya apa? Support baru ya. Support baru ya kan. Jadi hitungannya berapa? 2. 1 1 2. 2 ya. Nah, ini mencoba turun lagi di sini, Bang. Dikonfirmasi lagi di sini. Support ini, Bang, kalau kita tarik garis ke arah sebelah kiri sini, ini udah nembus area resisten juga. Berarti untuk teknik yang saya gunakan harus ada 3 area support. Harus ada 3 area ya. Yang pertama, 1 ditembus, ada perlawanan, naik lagi, terus dia mencoba lagi untuk turun,
lalu ngebuat support lagi yang lebih tinggi lagi. Ini adalah konfirmasi kenaikan. Ini kalau menurut analisa saya pribadi seperti itu. Lalu kenapa di sini saya open posisi sell? Saya aja udah menganalisa kenaikan. Nah, ini saya open posisi sell karena saya juga memanfaatkan biasanya harga sebelum dia nge-retest ke area ini Bang ya, dia bakalan sebelum harga naik dia bakal nge-retest lagi tuh ke bawah ke area support yang ditembus ini Bang ya, turun lalu dia bakal naik lagi ke atas yang lebih tinggi. Seperti itu Bang, itu kalau menurut saya pribadi seperti itu. Tapi nggak tahu ya buat teman-teman yang lain ya. Semoga bermanfaat ya abang-abang ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, 1 udah di breakout ya, 1 hitung. Lalu nge-retest lagi ke bawah, mencoba ada perlawanan dari seller, naik lagi semakin tinggi. Membentuklah di sini. Ini namanya apa nih ya? Kalau ke bawah drop base drop. Kalau ke atas apa Bang? Itu bahasa kerennya ya. Drop base drop. Kalau ke bawah drop base drop. Kalau ke atas apa? Ya itulah ya. Nggak paham aku yang kayak gitu-gitu tuh. Paling juga tengok-tengok YouTube-nya orang-orang yang akunnya udah gede ya. Para trader pro. Kalau saya kan trader pemula nih, yang juga nggak bosan juga mau sharing juga pengalaman saya cara menganalisa barangkali gitu kan, barangkali ada juga teman-teman yang mau nge-share strateginya secara gratis di kolom komentar nanti ya. Nggak ada salahnya juga, silakan di-share abang-abang ya, karena mau bagaimanapun orang yang bermanfaat, orang yang berguna adalah yang bermanfaat buat yang lainnya ya. Meskipun kita nggak bisa ngebantu secara materi, seenggaknya kita bisa sharing pengalaman, pengetahuan yang bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Nah, 1, 2, 3. Sebelum dia naik ke atas, dia biasanya ke bawah. Ke bawah dulu baru ke atas. Untuk naik membutuhkannya yang namanya penurunan, untuk turun membutuhkannya namanya kenaikan. Kalau naik rally base rally, kalau turun drop base drop, atau rally base drop base rally. Bisa kebolak-balik kayak gitu Bang ya. Lalu lantas gimana nanti seandainya dia nggak langsung naik, malah dia turun lagi ke bawah? Berarti ini gagal. Ini gagal ini. Berarti kita mulai menganalisa lagi untuk penurunannya gitu Bang. Tapi biasanya kebanyakan harga ya, meskipun udah turun nanti bakal naik lagi ke atas, seperti itu. Biasanya udah pastilah kayak gitu Bang ya. Tapi masalahnya modal kita mampu nggak, cukup nggak untuk menahan floating gitu loh ya. Dia kan kalau bisa modal sekecil mungkin, untung segede mungkin gitu kan ya. Yang biasanya membuat kita bingung itu apa sih Bang? Yang membuat kita bingung ini ketika kita udah open posisi di area ini gitu ya. Kita tengok lagi kok lama gitu ya, meskipun udah floating profit. Tapi karena kita nggak tahu areanya di mana untuk TP gitu, itu yang membuat kita bingung. Tapi kalau kita udah punya setup yang jelas ya, udah punya trading plan yang udah kita buat gitu kan, pasti kita bakal usahakan untuk mengikuti apa yang udah kita buat gitu. Jadi biarin aja, ketika dia udah TP sesuai analisa atau loss ya udah biarin aja, kita fokus sama satu analisa aja. Kalau kita selalu bingung, nah contoh gini, kebingungan itu muncul ketika kita open posisi lalu salah dengan ini analisa yang udah kita analisa ya, kok malah berujung loss doll. Nah di situ kita tuh bingung, pasti bingung. Saya juga bingung biasanya kayak gitu tuh Bang. Kenapa ya? Salahnya di mana gitu. Kalau mencari lagi akhirnya kita cuma dalam pencarian mulu. Bener nggak Bang?
Coba kita terapkan satu strategi aja. Kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang kayak gitu. Bisa nggak kira-kira grow akun kita? Kita coba lah Bang ya nanti Bang ya. Ini hanya akun latihan aja nih Bang ya. Jadi kalian nggak usah kecewa ya. Nggak usah kecewa karena ini akun latihan aja ya. Nggak usah kecewa Bang ya. Yang penting ambil sisi positifnya aja kalau bermanfaat buat kalian ya. Dan saya juga di sini juga ingin berbagi aja. Semoga bermanfaat juga buat diriku dan orang lain yang mungkin lagi mencari sebuah technical analisis. Ya, dari saya pribadi, salam solidaritas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.